Halo semuanya, di video kali ini aku bakal bahas soal tipe word classification, yaitu salah satu tipe soal yang ada di TKD RBB BUMN. Jadi, buat teman-teman yang mungkin belum paham tentang tipe soal seperti ini, ataupun pengen latihan lebih banyak, wajib banget simak video ini sampai selesai. Tapi jangan lupa juga nih buat subscribe dulu channel YouTube Apta School biar kalau ada video-video terbaru teman-teman juga bisa langsung menyimak. Oke. Oh ya, sebelumnya teman-teman, di tipe soal word classification ini, teman-teman hanya perlu mencari satu kata yang dia itu tidak memiliki kesamaan dengan kata-kata lainnya nih. Kan ada 5 kata, pasti salah satunya tidak memiliki kesamaan. Entah itu makna mungkin, entah itu sifat, ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Yuk kita mulai. Di soal yang pertama, ini ada sekrup, palu, tang, gergaji, dan obeng. Kalau teman-teman perhatikan nih ya, dari palu, tang, gergaji, serta obeng ini merupakan alat pertukangan ya kan. Nah tapi dia pasti ada bedanya juga nih sama si sekrupnya. Sekrup juga biasanya digunakan di dalam pertukangan, tapi bedanya adalah teman-teman, kalau opsi B sampai opsi E ini dia punya fungsi aktif dalam pekerjaan tangan. Fungsi aktif dalam pekerjaan tangan. Maksudnya gimana tuh? Langsung berkaitan langsung ya dengan cara dipegang ataupun digunakannya dengan cara memegang alat tersebut. Dalam pekerjaan tangan. Beda ya kalau misalnya sekrup. Sekrup ini teman-teman, dia itu benda yang digunakan sebagai pengikat atau penyambung. Nah, sekrup ini harus menggunakan harus menggunakan alat tambahan yaitu obeng. Jadi, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya ini ada pada opsi yang A. Seperti itu, gampang banget. Yuk kita coba lagi di soal yang kedua. Di soal yang kedua ini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, keputusan Presiden, serta peraturan sekolah. Kalau misalnya teman-teman simak nih ya, dari kelima opsi ini pasti udah mencolok banget mana yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Yaitu peraturan sekolah. Kenapa tuh? Karena teman-teman Pancasila, UUD 45, ketetapan MPR, serta keputusan Presiden ini merupakan sumber hukum ataupun peraturan yang bersifat nasional ya. Jadi digunakan di secara lingkup nasional gitu. Yang bersifat nasional. Sedangkan teman-teman, kalau di peraturan sekolah ini hanya merupakan bagian dari peraturan yang ada di sekolah. Lingkupnya terbatas, hanya di sekolah. Jadi teman-teman, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah opsi yang E. Cuma begitu doang. Gampang kan? Pasti teman-teman bisa. Aku lanjut lagi ya. Coba deh kalau di soal yang ketiga nih, pada bisa lagi atau enggak? Oke, sekarang kita juga tetap diminta untuk menentukan kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Dari A, batu bara, B, minyak bumi, C-nya gas alam, D-nya energi matahari, E-nya bensin. Nah, kalau teman-teman telah lagi nih ya, batu bara, minyak bumi, gas alam, serta bensin, ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Tapi teman-teman, kalau misalnya energi matahari ini, dia merupakan sumber energi terbarukan. Alias dia ini bisa diperoleh secara terus-menerus gitu kan ya. Terbarukan. Artinya, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya itu ada pada opsi yang D karena dia beda sendiri. Oke, cuma begitu teman-teman kalau misalnya di word classification ini. Nah, aku pengen lihat ini buat teman-teman yang masih bingung nih ya ataupun pengen belajar lebih banyak lagi, teman-teman bisa akses di
aplikasi ini namanya Bimbel BUMN Aptaschool. Teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store. Nih teman-teman, tak liatin ya. Nih contohnya ada di TKD BUMN. Teman-teman klik aja salah satunya, terus klik mulai. Ini soal word classification-nya di nomor berapa ya? Ini berarti. Oh, nih benar. Di soal 67 nih, pilih kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Ada borak, narkoba, ganja, sabu, dan ekstasi. Tinggal teman-teman klik aja mana yang teman-teman kira benar. Aku klik di borak ya. Terus kalau teman-teman udah yakin benar nih, klik aja finish di sini kalau udah selesai semuanya. Nanti akan langsung ada poinnya nih, tergantung sama skor teman-teman benarnya berapa. Terus kalau misalnya teman-teman masih ragu, klik aja buka pembahasan. Tadi soal nomor 67 ya. Oke, aku lihat nih soal nomor 67. Ternyata jawabanku borak karena narkoba, ganja, sabu, ekstasi merupakan jenis obat terlarang. Sedangkan borak adalah pengawet mayat. Gitu doang teman-teman. Simple banget aplikasinya, bisa digunakan secara mudah. Mau lewat aplikasi bisa, mau lewat web juga bisa. Linknya udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Langganannya cukup 129.000, dia ini untuk 1 tahun. Yuk buruan upgrade ke premium BUMN Aptaschool. Yuk, kita lanjut lagi ke soal berikutnya yuk. Di soal berikutnya, aku punya kata-kata ini nih. Yang A, ada barat daya, barat laut, C-nya tenggara, D-nya timur daya, E-nya timur laut. Nah, teman-teman pasti tahu ini dia ada termasuk ke dalam arah mata angin, ya kan? Mana nih yang bukan termasuk? Ini teman-teman yang tidak termasuk adalah si timur daya. Karena ini tidak lazim digunakan ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan arah timur dan selatan, biasanya dan pasti digunakan kata-kata tenggara. Jadi opsi D ini tidak tepat. Gampang banget kan? Oke, aku coba di soal berikutnya apakah teman-teman juga bener lagi? Yuk. Satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok atau tidak memiliki kesamaan tertentu dengan kata-kata lainnya. Nih, ada franc, ada peso, ada yuan, ada luanda, ada Afghani. Kalau teman-teman lihat nih ya, misalnya nih, oh kayaknya aku nggak tahu nih kata-katanya apa, tapi ada salah satu atau dua yang aku tahu. Ada peso, yaitu dia mata uang dari negara Filipina. Terus juga ada yuan. Yuan ini mata uang dari Tiongkok. Wah, ternyata kalau udah ada dua yang benar, pasti kita menggunakan struktur ini. Ternyata kita hanya perlu mencari mana yang merupakan mata uang dan mana yang bukan merupakan mata uang. Franc ini dia mata uang dari Prancis. Terus ada juga nih Afghani. Afghani ini mata uang dari Afghanistan. Afghanistan. Nah, sedangkan teman-teman, luanda ini bukan mata uang, tapi dia ibu kota dari Angola. Jadi, jawabannya ada pada opsi yang D. Udah gitu doang. Jadi, kata-katanya itu teman-teman ya, di soal word classification ini, dia bisa terdiri dari kata-kata umum nih. Terus bisa juga dari sinonimnya. Bisa juga kata-kata sehari-hari, pengetahuan dari sains juga bisa, serta wawasan tentang Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar soal word classification ini, teman-teman bisa gali sebanyak-banyaknya kata-kata yang mirip ataupun yang termasuk ke dalam bagian yang sudah aku sebutkan tadi. Yuk, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ada soal kilometer, meter, mil, yard, dan ton. Wah, ini satuan nih. Tapi satuan apa ya? Kalau kilometer, dia itu satuan panjang ataupun jarak. Sama, meter pun seperti itu. Mil juga sama, satuan dari panjang dan jarak. Yard juga sama, satuan dari panjang dan jarak. Sedangkan ton ini merupakan satuan dari berat. Ya kan? Kalau begitu, kita tahu bahwa jawabannya yang betul adalah opsi E. Dia tidak termasuk ke dalam kelompok satuan panjang ataupun jarak. Wah, ternyata gampang banget ya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar lebih banyak lagi, aku rekomendasiin satu bimbel BUMN
favorit aku, namanya Bimbel BUMN Apta School. Nih teman-teman, promo hari ini nih dari 699.000 menjadi 129.000 aja. Langganannya full 1 tahun dan fleksibel, jadi bisa diakses di mana aja. Terus teman-teman bakal dapat manfaat seperti ini. Ada mentoring online-nya setiap bab, ada juga tryout TKD dan core value-nya, ada tryout TBI, TWK, serta LABUMN, ada juga video belajar tiap subbab, ada soal dan pembahasannya, modulnya juga lengkap, fitur lengkap lainnya juga tersedia. Ada di aplikasi ataupun di web. Linknya udah aku sertakan di deskripsi ya. Cek aja link yang ada di deskripsi, tinggal klik dan teman-teman bikin akun serta premium kan. Kalau misalnya nih teman-teman masih ragu nih, aku liatin aplikasinya seperti apa. Aplikasinya itu simple banget teman-teman, UI-nya juga gampang buat dimengerti. Di sini ada tryout serta ada materinya. Tryoutnya juga banyak banget nih, bisa diakses satu persatu. Yuk, kita lanjut dulu yuk ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, aku punya ada kata-kata grafik batang, ada histogram, ada diagram lingkaran, ada regresi, dan ada scatter plot. Nah, teman-teman, ini biasa kita gunakan di statistik ya. Kalau kita perhatikan nih, dari grafik batang, histogram, diagram lingkaran, dan scatter plot, ini merupakan jenis-jenis untuk visualisasi data. Ya, berupa diagram ataupun lainnya, visualisasi data statistik gitu ya misalnya. Nah, teman-teman, tapi kalau misalnya yang regresi ini merupakan metode analisis dari statistik, teman-teman. Dia untuk mengetahui hubungan dari variabel terikat dan variabel kontrolnya. Gitu. Jadi, kata yang tidak termasuk dalam kelompoknya adalah opsi yang D. Yuk, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, di sini ada presiden, perdana menteri, gubernur, menteri, serta wali kota. Teman-teman, presiden, gubernur, menteri, serta wali kota ini merupakan jabatan yang ada di sistem pemerintahan presidensial. Kalau misalnya yang perdana menteri ini, dia termasuk ke dalam sistem pemerintahan parlementer. Jadi yang tidak tepat atau tidak termasuk ke dalam kelompoknya adalah opsi yang B. Gitu teman-teman. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada kata melati, mawar, teratai, anggrek, dan matahari. Kalau teman-teman perhatikan nih ya, melati, mawar, anggrek, dan matahari ini merupakan tanaman yang hidupnya di darat ya. Sedangkan teratai ini dia hidupnya di air. Kalau begitu, jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Wah, ternyata soalnya mudah ya. Kita lanjut lagi yuk. Di soal berikutnya ada kata-kata resort, villa, guide, bungalow, dan cottage. Nah, teman-teman, resort, villa, bungalow, dan cottage ini adalah istilah ataupun tempat, jenis tempat menginap atau penginapan. Sedangkan si guide, penginapan. Sedangkan si guide ini teman-teman, dia merupakan pemandu wisata. Jadi berbeda ya. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi yang C. Oke. Wah, ternyata soal-soal seperti ini kita tinggal mencari aja nih mana yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Kita lanjut lagi ke part berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat belajar teman-teman.